berbagai grup yang ada di level ke bawahnya. Hanya mekanismenya bagaimana teman-teman tentu lebih tahu. Saya kurang begitu paham hierarki dan struktural dari Kemenak itu sendiri. Nah, step 3 itu PAIS melaporkan skema dan pelaksanaan survei. Nah, ini maksudnya mungkin saya menangkapnya PAIS yang menjadi perpanjangan tangan kita atau perpanjangan Naga 9 untuk memonitor, melihat misalnya daerah kabupaten mana yang sudah ya. Oke. Tapi lagi-lagi saya karena kurang begitu paham, nah nanti ini. Nah, kemudian di step 4 di tanggal 26, syukur-syukur kalau tanggal 25 sudah mulai, itu guru-guru sudah mendapatkan linknya dan langsung kemudian mengisinya. Nah, kemudian di step 5 itu Naga 9 nanti ya akan mencoba untuk memantau ya, karena di dalam dashboard kita itu kan sudah terlihat berapa kabupaten yang sudah mengisi, sudah mulai mengisi, berapa yang sama sekali belum. Nah, karena itu kita perlu siapkan mekanisme. Bagaimana caranya supaya kita bisa menghubungi kabupaten yang bersangkutan agar guru-guru PAI-nya itu ikut. Nah, ini di dashboard itu kan sebetulnya nanti Mas Andi akan mungkin bisa bantu menjelaskan. Itu ada satu fitur yang nanti akan menggambarkan progres dari pengumpulan data. Nah, di situ teman-teman Naga 9 tahu nih, oh ini sudah sekian kabupaten yang sudah, tapi sekian yang masih belum. Nah, kita kemudian langsung merespon dengan cepat. Nah, ini mekanisme yang perlu nanti dipikirkan ya, supaya nanti data itu bisa terini semua. Nah, kemudian step 6 nanti silakan lagi yang ini. Saya mencoba membuka kartunya. Nah, ini nanti akan kita sampaikan di tanggal 24, sehingga nanti teman-teman provinsi tidak hanya tahu substansinya, tidak hanya tahu tentang tujuan dari survei atau kuesioner ini, tapi mereka kemudian tahu juga, oh ini langkah-langkah yang harus mereka lakukan. Nah, kemudian kita punya kontak person nih di provinsi maupun kabupaten ya, sehingga kita bisa memastikan ketika ada data yang belum masuk, itu kita bisa langsung memberikan respon. Itu skema dan alur sosialisasinya. Terus kemudian waktunya kapan? Nah, ini tadi saya sudah mulai menyinggung ya, sosialisasi 24, 25 itu sudah masuk ke unit di bawah ya, sudah di ini, mudah-mudahan melalui WA kah, melalui email kah, atau melalui Telegram, silakan mekanismenya. Tetapi surat edaran ataupun informasi pemberitahuan ke unit yang paling bawah itu bisa dengan cepat dini. Nah, dan kita perlu tahu perjalanannya, progresnya. Nah, ini nanti kenapa kita perlu ada satu penanggung jawab untuk provinsi terkait. Jadi kalau ada 9 naga mungkin dibagi 9 naga ini, satu naga mungkin menangani 1 atau 2 provinsi atau bahkan mungkin 3 ya, karena kita punya jumlah. Atau nanti teman-teman di Subdit di nasional juga nanti perlu terlibat, pegang informasi provinsi mana ini. Nah, sehingga nanti kita bisa melihat ini sudah mulai dikumpulkan. Nah, kemudian tanggal 26 mudah-mudahan kalau prosesnya yang kita asumsikan itu berjalan, sudah mulai ada pengumpulan data dilakukan. Nah, sambil kita terus mensosialisasikan, entah nanti melalui surat edaran ini ke Kemenak, atau mungkin melalui komunikasi telepon, ataupun mungkin melalui macam-macam, teman-teman bisa banyak media yang bisa dilakukan. Nah, kemudian ada data kontrol. Jadi di sini di dashboard nanti itu sudah terlihat ya, seperti tadi yang saya sampaikan, kabupaten mana yang sudah mulai dan sudah banyak, kabupaten mana yang belum, karena kita bisa melihat ini. Kemudian yang terakhir itu adalah peran 9 naga. Ini apa ini? Nah, terus terang Bu Nani, dan teman-teman semua ya, kami berdorong panggilnya semuanya kami ada di belakang untuk mengisi kekurangan apa yang bisa kami bantu. Jadi nanti di sosialisasi saya berfungsi membayarkan teman-teman akan tampil dan kemudian dijelaskan. Nah, nanti saya akan mencoba membantu menambahkan ketika ada yang dan tadi saya hadir.
Jadi nanti skenario-nya di tanggal 24 itu sosialisasinya itu akan saya bayangkan diawali oleh Pak Direktur atau tim Bunani untuk menjelaskan secara umum ini tujuannya dan apa saja yang kita informasi ini data yang dikumpulkan nanti bermanfaat komponen-komponen besarnya apa saja dan harapan mohon dukungannya ya, pastikan jadi saja oleh Pak Direktur. Nah kemudian nanti ada sesi-sesi tambahan ya, oleh teman-teman 9 naga ya, mungkin syukur juga kalau diambil oleh satu orang untuk menjelaskan sumber kita ini ya, instrumen ini berisi apa saja dan data ini diharapkan dikumpulkan bersama dan nanti tujuannya apa dan apa manfaat buat mereka, karena itu juga kita perlu teman-teman ya, kita libatkan mereka harus tahu apa sih tujuan buat mereka, apa manfaat mereka. Artinya saya membayangkan mereka juga nanti akan bisa memanfaatkan data ini dalam lingkup kabupaten, lingkup provinsi masing-masing, bisa mengakses hasilnya dan kemudian bisa memasukkan di dalam kebijakan evaluasi mereka. Jadi bahan menjadi hasil ini akan menjadi kebutuhan bersama. Tapi tentu teman-teman betul dan ini yang memutuskan kapan mereka bisa mengakses, kapan mereka bisa ini. Kalau kami cenderung memberikan kesempatan pada teman-teman karena tentu ada beberapa yang pertimbangan misalnya PAI tahu duluan nih ya, karena itu tidak bisa langsung misalnya. Mungkin ada waktu tertentu yang bisa dibuka, bisa dilihat akses kalau ini. Kita bisa memberikan akses ke mereka untuk melihat hasilnya dengan beberapa pertimbangan ada data itu seperti itu. Itu disosialisasi, jadi disosialisasi nanti agendanya adalah penyampaian umum, ya, penegasan umum, ya, nanti dari Pak Direktur atau mungkin dari Bunani. Kemudian yang kedua, apa komponen material apa nih yang ada di kuesioner atau yang ada di instrumen, supaya mereka tahu, oh ya, ini ini informasi yang diambil, tapi tidak menjelaskan instrumennya, tidak perlu ya. Mereka cukup tahu komponen-komponen apa saja dan bagaimana proses waktu yang akan dilakukan, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pengisian. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah apa peran mereka, apa yang kita harapkan. Nah, ini juga nanti dari apakah nanti dari Bunani atau dari Pak Nasir untuk menyampaikan peran yang diharapkan dari Kanwil apa, dari Kemenag apa. Ya, kemudian sampai ke unit-unit bawah, hingga nanti mereka tahu, oh, ketika mereka mendapatkan surat edaran, mendapatkan ini, kemana mereka harus menyalurkan ini, ke siapa karena mereka harus meneruskan. Nah, itu. Nah, jadi itu yang ketiga. Kemudian yang keempat itu adalah bagaimana nanti data ini dimanfaatkan. Baik untuk kepentingan mereka maupun untuk nanti kepentingan teman-teman. Nah, itu kira-kira materi sosialisasi yang akan ada ini. Nah, kalaupun ada pertanyaan nanti dari peserta, kami akan ada di situ membantu mendampingi ya, dan saya percaya teman-teman Naga 9 ini pasti sudah siap bisa merespon ya. Nah, kemudian kita juga pastikan targetnya. Ya, target seperti tadi diharapkan 2 bulan paling lambat sudah diterima oleh guru PAI, entah sebagian besar atau separuhnya dari seluruh guru yang ada. Kalau berdasarkan data pemetaan kompetensi online yang saya terima dari Pak Direktur kemarin, itu ada 242.000 guru PAI kita ya, yang terdata di siaga. Nah, ini angka yang sangat besar. Kalau kita mendapatkan 70.000, mungkin 100.000, itu menurut saya sudah luar biasa dan itu sudah cukup ya. Apalagi kalau distribusinya ada di semua kabupaten. Nah, itu akan sangat menguntungkan buat kita. Nah, soal nanti kapasitas storage datanya nanti itu akan kita bicarakan kemudian nanti ya dengan
teman-teman PSKK. Tapi setidak-tidaknya kita cukup optimis ini bisa, karena kalau lihat dari pemetaan kompetensi online ini data itu bisa dikumpulkan sampai dengan berapa ini? Kalau saya lihat nih, angkanya cukup besar ini ya, ada 200-an ribu kalau nggak salah ini yang terlihat di sini. Nah, itu Bu Nani ya, monggo kita mungkin bisa mulai dulu dari, kalau materi yang sudah ada itu kan ada panduan panduan peserta yang nanti akan ini, kemudian ada panduan umum, itu sebetulnya adalah panduan yang perlu diketahui oleh teman-teman penghubung. Nah, teman-teman penghubung ini siapa? Kanwil dan Kandepak yang sampai kepada pengawas. Mereka perlu tahu itu supaya nanti mereka bisa komunikasikan melalui WA, melalui ini di grup-grup ya. Nah, tetapi di instrumen tidak perlu lagi, karena di instrumen itu secara mekanis itu ketika mereka mengisi berdasarkan pengalaman kemarin ya, itu semua terisi. Artinya mereka paham, mereka bisa memberikan jawaban. Jadi secara teknis instrumen itu sudah tidak ada masalah ya. Nah, yang paling penting itu adalah ketika link itu sampai ke guru PAI. Nah, dengan mekanisme yang kita perlu pikirkan, kita perlu pastikan ya, dengan meminjam tangan ke Kanwil, teman-teman di Kanwil maupun di Kandepak ya, kantor wilayah kabupaten, maupun para pengawas ataupun unit-unit di bawahnya, sehingga data itu bisa link itu bisa tersampaikan. Nah, tapi mereka perlu kita bekalin juga. Apa cara membekalinnya? Itu tadi ada panduan dan panduan respondensi, dan nanti ada pengawas tanya kepada individu Nah, kalaupun tidak, kita punya kontak person ya, kontak person yang bisa dicantumkan di situ berdasarkan 9 naga tadi kita masukkan, sehingga siapapun guru di bawah yang kemudian dia bisa menanyakan ya, itu bisa kita jawab dengan cepat, atau misalnya dari pengawas untuk menanyakan atau menyampaikan masalah teknis misalnya. Itu sementara. Nah, sekarang kita mulai dulu dari skema. Atau mungkin saya kembali ke teman-teman Naga 9. Apakah idenya ini ya sudah cukup baik, sudah cukup nggak secara struktur maupun secara tahapannya? Monggo kita berbicara skemanya. Ya, Pak Justin sedikit. Ini tadi kan Pak Justin sudah menyampaikan beberapa hal ini terkait dengan sosialisasi. Apakah nanti kita mendengarkan dulu istilah itu perkembangan atau laporan dari Pak Andi dulu, setelah itu kita bahas terkait dengan yang disampaikan Pak Justin tadi, urutan-urutan sosialisasi dan lain sebagainya. Ya. Kalau dari monggo Mas Andi ada sesuatu yang disampaikan Pak Andi atau Mas Adi? Iya baik, Pak Nasir dan Bapak Ibu semuanya, kalau dari PSKK sebenarnya kurang lebih sudah sama dengan yang disampaikan dengan Bapak Justin baru saja. Intinya itu tadi terkait usulan penanggung jawab setiap daerah itu, karena memang karena ini masif ya, respondennya banyak sekali, itu memang harus ada pembagian, jadi setiap daerah itu nanti ada penanggung jawabnya. Cuman tadi setelah saya membaca panduan itu, saya ingat kemarin di uji coba itu ada pertanyaan dari PAUD dan SLB, di mana mereka itu tidak mempunyai guru PAI yang secara namanya itu guru PAI gitu, nggak ada. Tapi ada pelajaran PAI di sana yang diajarkan oleh guru lain. Nah, itu mereka menanyakan keadaan seperti itu siapa yang mengisi, apakah itu tidak perlu mengisi karena memang tidak ada guru PAI-nya, atau bisa digantikan ke guru yang mengajarkan PAI. Itu mungkin diberi penjelasan, karena tidak menutup kemungkinan kemarin dari 28 SLB saya ingat itu kemarin sebagian besar pertanyaan mereka terkait itu. Jadi mereka itu tidak punya
guru PAI secara spesifik, tapi ada yang mengajarkan agama di sana. Nah, itu siapa yang akan mengisi itu yang mereka tanyakan. Mungkin kemarin lupa kita bahas mungkin ya, jadi belum ditulis dalam panduan. Kemudian yang kedua, terkait Pak Justin tadi sudah menyampaikan terkait penanggung jawab setiap daerah nanti di antara Bapak Ibu tim Naga 9 itu akan, misalkan Bapak Kamal akan menangani daerah Jawa Barat plus Jawa Tengah, misal pembagiannya dari 38 provinsi. Nah, kami biasanya dalam riset itu memberikan kontak person, karena itu nanti pasti banyak sekali pertanyaan dari responden terkait apapun itu. Nah, itu terkait yang mereka ingin tanyakan itu biasanya akan difasilitasi oleh kontak person ini, biasanya seperti itu. Tapi ini saya kembalikan ke Bapak Ibu, apakah perlu seperti itu? Karena memang informasi dari penyelenggara itu diperlukan oleh responden, apalagi ini banyak sekali respondennya. Cuma itu aja sih Bapak dan Ibu dari kami, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Andi telah memberikan masukan dan mengingatkan tadi terkait khusus guru PLB yang masih atau STK PAUD yang masih belum ada spesifikasi guru PAI-nya siapa yang akan menjawab atau mengisi survei atau instrumen ini. Mari kita tetapkan nanti karena kita akan bunyikan di dalam panduan Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu tadi sudah memberikan Pak Andi sudah mengingatkan kita. Untuk selanjutnya ini kita coba nanti yang tadi terkait guru yang belum masuk dalam panduan itu, guru tadi yang disampaikan Pak Andi itu, apakah menurut Bapak Ibu siapa yang harus mengisi ketika instrumen ini ada di lokasi atau di tempat pengisian instrumen, kemudian nanti guru yang atau dari siapa yang akan mengisi. Silakan Bapak Ibu ditambah dulu biar nanti ada dikatakan Pak Justin masing-masing dalam buku, jangan sampai lupa lagi. Boleh menyampaikan. Ya. Terima kasih atas waktunya. Screeningnya ditutup dulu. Siap.